Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, santriwan santriwati SD Islam Saribumi yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali pada pelajaran akidah akhlak anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan materi yang telah kita pelajari pada pekan yang lalu. Kemarin kita telah belajar tentang rukun iman dan telah sampai pada rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua pada malaikat, kepada kitab dan kepada Rasul. Maka kita akan belajar tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir dimulai dari seseorang itu wafat. Makanya kematian seseorang disebut sebagai kiamat sughra. Orang kalau sudah meninggal berarti telah datang waktu kiamat untuknya. Oleh karena itu ulama ahlu sunnah wal jamaah memasukkan iman kepada hari akhir dimulai dari seorang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke alam yang disebut dengan alam kubur atau alam barzakh. Oleh karena itu arti dari iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan pasti, tidak ada keraguan, kebenaran apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah mengkhabarkan melalui Al-Quran dan melalui Rasulnya, kemudian Rasulnya menjelaskan kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih. Tentang apa? Tentang peristiwa yang akan terjadi setelah mati. Jadi hari akhir itu ditulis, dihitung dari peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh manusia setelah ia mati, setelah nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja peristiwa-peristiwa itu anak-anakku? Peristiwa itu diantara yang pertama adalah fitnah kubur, yaitu datangnya malaikat Munkar dan Nakir menanyakan tiga hal. Yang pertama, man rabbuka, kemudian madinuka, yang ketiga adalah man nabiyuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini disebut fitnah kubur, imtihan al-mayyit, ujian yang dialami oleh mayit. Kemudian setelah seorang itu dinyatakan lulus, maka dia akan mendapatkan nikmatul qabri, kenikmatan kubur. Makanya Rasulullah SAW berdoa, ya Allah jadikan kuburku raudhatan min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan jangan kau jadikan kuburku hufratan min hufarin niron, yaitu lubang di antara lubang-lubang neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, seorang yang baik dia akan mendapatkan nikmat, orang yang buruk dia akan mendapatkan azab. Kemudian kebangkitan setelah semua alam semesta dihancurkan dalam kiamat kubro dan seluruh makhluk telah mati, telah wafat, maka manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Yaumul Ba'ts. Setelah dibangkitkan, mereka akan digiring, dikumpulkan di sebuah lapang yang besar, namanya mahsyar, dikumpulkan. Kemudian ada suhuf berupa catatan-catatan amal kebaikan manusia. Ada juga hisab, yaitu perhitungan amal manusia. Ada juga mizan, yaitu ditimbang. Yang ditimbang ada tiga anak-anakku. Yang pertama ditimbang orangnya, yang kedua ditimbang amalnya, yang ketiga ditimbang buku catatan kebaikan dan keburukannya. Disebutkan pada surat Al-Qari'ah, amma man thaqulat mawazinu wa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat kebaikannya, amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang enak. Barang siapa yang keburukannya yang lebih berat dan kebaikannya ringan, khaffat mawazinu
wa ummuhu hawiyah, maka dia akan kembali ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Kemudian ada haud, ada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Ada juga sirat artinya jisrun ala dhahri jahannam, yaitu jembatan di atas neraka jahanam, yang orang akan meniti melewati jembatan tersebut dengan bermacam-macam. Ada yang seperti menaik kuda, ada yang seperti orang yang menaiki unta, ada yang seperti kilat, ada yang seperti cahaya, ada yang seperti kedipan mata, bahkan ada yang merangkak, ada juga yang berjalan di atas perutnya. Kemudian ada syafaat, pertolongan bagi ahli tauhid yang diberikan oleh Allah, oleh Rasulnya, oleh malaikat, oleh kaum muslimin, dengan syarat mendapatkan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ada surga dan neraka. Nah, ini yang harus kita yakini. Mengingkari salah satu dari peristiwa-peristiwa ini berarti kita mengingkari rukun iman kepada hari akhir. Kemudian rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir. Ini telah kita bahas secara mendalam pada kelas 5 anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya takdir? Takdir disebut juga dengan qada dan qadar, artinya ketetapan Allah yang sudah pasti, yang sudah bulat. Dan takdir ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apalagi sebelum kita diciptakan, jauh sekali anak-anakku. Iman kepada takdir artinya membenarkan dengan sesungguhnya bahwa yang terjadi baik dan buruk adalah ketetapan dan ketentuan yang telah pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dapat kebaikan, itu adalah ketentuan Allah. Kita mendapatkan keburukan, itu juga ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketentuan Allah tidak bisa ditolak, pasti akan terjadi. Oleh karena itu, apa yang kita saksikan berupa musibah-musibah yang terjadi pada akhir-akhir ini, ada pesawat yang jatuh, ada gempa, ada banjir, ada air yang meluap, ada tanah longsor, itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang harus digarisbawahi bahwa setiap ketentuan dari Allah itu karena hikmah, bukan karena kezaliman dari Allah. Atas hikmah yang Allah inginkan kebaikan untuk kita semuanya, maka kita harus beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya pada surat Al-Hadid ayat 23 dan sebelumnya 22. Jadi ayat 22 dan 23, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita selalu dan senantiasa optimis menjalani kehidupan kita, bersyukur tatkala mendapatkan kebaikan dan sabar tatkala mendapatkan ujian kepahitan, ujian hal-hal yang tidak kita sukai. Karena kebaikan dan keburukan pada hakikatnya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itulah 6 rukun. Dengan ini selesai kita mempelajari 6 rukun iman pada pertemuan yang ketiga ini. Dan yang terakhir, kerjakan latihan 1 anak-anakku yang dirahmati Allah pada halaman 73 ya, halaman 73. Silahkan kalian lihat halaman 73 dan difotokan, jangan lupa di storekan ke Ustaz. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan kalian untuk belajar dan semangat mengikuti setiap pelajaran dan menyimak setiap materi yang disampaikan, serta mengerjakan dan menyetorkan tugas-tugasnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kalian semuanya. Kita ucapkan atau kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.